Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Gria Demit. Channel ini akan menyajikan cerita-cerita horor yang sangat sayang untuk dilewatkan. Untuk itu, ikuti terus ceritanya dengan like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, kita mulai ceritanya. Pembangunan ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur bukan hanya menjadi simbol dari kemajuan teknologi dan arsitektur Indonesia, tetapi juga menjadi ajang pertemuan antara dunia modern dengan kisah-kisah lama yang terlupakan, tersembunyi di balik hutan-hutan tropis yang lebat. Tak banyak yang tahu bahwa tanah ini, meski indah dan subur, menyimpan rahasia kelam. Cerita tentang makhluk-makhluk gaib yang menjaga hutan, serta kutukan-kutukan yang telah ada jauh sebelum manusia pertama menginjakkan kaki di sini. Pada awal pembangunan, proyek ini berjalan lancar. Alat berat bekerja siang dan malam, menggusur hutan, membangun pondasi untuk gedung-gedung pencakar langit yang akan menjadi simbol masa depan Indonesia. Namun, setelah beberapa bulan berjalan, tiba-tiba muncul masalah yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Beberapa pekerja mulai menghilang tanpa jejak. Alat berat tiba-tiba mati mendadak. Dan yang paling aneh, bekas alat-alat berat itu sering ditemukan dalam keadaan berkarat, seperti telah berusia puluhan tahun, padahal baru saja digunakan. "Ini tanah kutukan," teriak Pak Karim, seorang pekerja senior yang berasal dari kampung ke sekitar hutan. "Tanah ini bukan untuk manusia. Ini tanah para penunggu. Kita harus berhenti sebelum mereka marah." Manajer proyek, seorang pria muda bernama Arif, menolak untuk percaya. Dia menganggap semuanya sebagai cerita tahayul dari penduduk lokal. Ini cuma masalah teknis. Kita akan panggil mekanik dan teknisi untuk memperbaikinya. Tak ada yang perlu ditakuti. Namun, malam itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Salah satu operator alat berat, Wahyu, mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di pinggir hutan saat dia sedang bekerja lembur. Perempuan itu mengenakan pakaian putih lusuh, dan wajahnya tertutup oleh rambut hitam yang lebat. Awalnya, Wahyu mengira itu hanyalah halusinasi karena kelelahan. Tetapi, ketika dia melihat ke arah perempuan itu lagi, dia menyadari bahwa perempuan itu melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Wahyu berteriak ketakutan, lompat dari alat berat dan lari sejauh mungkin. Namun, yang lebih mengerikan adalah keesokan harinya. Alat berat yang ditinggalkan Wahyu ditemukan dalam keadaan terbalik, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menghempaskannya. Cerita Wahyu menyebar dengan cepat di antara para pekerja. Semakin banyak yang mulai melaporkan kejadian serupa. Mereka mendengar suara-suara aneh dari dalam hutan pada malam hari. Suara tawa anak-anak yang menggema di antara pepohonan, padahal tidak ada satupun anak di sana. Beberapa pekerja bahkan mengaku mendengar suara panggilan dari suara orang terdekat mereka, meskipun orang itu sedang tidak ada di lokasi proyek. Tidak ada yang bisa tidur nyenyak lagi. Mereka mulai berjaga-jaga dengan membawa benda-benda tajam, kemenyan, bahkan jimat-jimat yang diberikan oleh dukun setempat. Tetapi mereka mencoba melawan. Semakin sering terjadi kejadian aneh. Salah satu kejadian yang paling mengejutkan adalah saat seorang pekerja, Anto, ditemukan tak sadarkan diri di tengah hutan, dalam kondisi tubuh penuh luka-luka goresan seperti bekas cakaran. Anto, yang dikenal sebagai pria yang tak mudah takut, tak pernah sama sekali setelah insiden itu. Setiap kali ditanya tentang apa yang terjadi, dia hanya bergumam, "Mereka datang. Mereka marah karena kita merusak rumah mereka." Di tengah kekecauan ini, Arif memutuskan untuk bertemu dengan tokoh adat setempat, Mbah Joyo, yang dianggap memiliki pengetahuan tentang dunia gaib. Mbah Joyo adalah seorang pria tua dengan mata tajam dan tubuh kurus,
Ketika Arif menceritakan tentang kejadian-kejadian aneh itu, Mbah Joyo hanya tersenyum tipis dan berkata, "Kalian telah membangunkan mereka." Arif kebingungan. "Siapa yang kau maksud, Mbah?" Mbah Joyo menghela napas panjang sebelum menjelaskan. "Tanah ini bukan sembarang tanah. Ini adalah tanah yang dijaga oleh makhluk-makhluk gaib sejak ratusan tahun lalu. Mereka bukan hanya penunggu hutan, tetapi juga penjaga keseimbangan alam. Ketika kalian menggusur hutan tanpa izin, tanpa menghormati mereka, maka kalian menantang kekuatan yang tak bisa kalian pahami." Arif yang selalu skeptis bertanya, "Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Proyek ini tidak bisa dihentikan." Mbah Joyo menatapnya tajam. "Kalian harus minta maaf. Ada ritual yang bisa dilakukan untuk menenangkan para penunggu. Tapi ingat, jika kalian mengabaikan peringatan ini, mereka tidak akan segan-segan untuk mengambil lebih dari sekedar bekerja. Mereka bisa mengambil jiwa." Dengan terpaksa, Arif akhirnya setuju untuk melakukan ritual. Bersama dengan beberapa pemimpin proyek dan pekerja, mereka mengikuti arahan Mbah Joyo. Malam itu, di tengah hutan yang gelap, mereka menyalakan api unggun dan mempersembahkan sesaji berupa makanan, bunga, dan kemenyan. Mbah Joyo memimpin ritual dengan membaca mantra-mantra kuno, meminta maaf kepada para penunggu hutan atas kerusakan yang telah mereka lakukan. Ketika ritual berlangsung, udara di sekitar mereka terasa semakin berat, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi dari balik pepohonan. Beberapa pekerja merasakan hembusan angin dingin yang aneh, meskipun malam itu seharusnya panas dan lembab. Tiba-tiba, suara gemerisik datang dari segala arah, dan sosok-sosok bayangan mulai muncul dari balik pohon. Mereka bukan manusia, melainkan makhluk-makhluk dengan wujud mengerikan. Tinggi, kurus dengan kulit pucat, mata merah menyala, dan kuku-kuku panjang yang mencakar tanah. Mbah Joyo terus melantunkan mantra dengan suara semakin keras. Sementara para pekerja hanya bisa berdoa dalam hati agar mereka bisa selamat. Beberapa dari mereka mulai menangis ketakutan, namun tak berani bergerak. Sosok-sosok itu mendekat, tetapi tak pernah benar-benar menyentuh mereka, hanya melayang-layang di sekitar, seolah menunggu sesuatu. Setelah beberapa saat yang terasa, suara gemerisik itu mereda. Sosok-sosok bayangan itu perlahan menghilang di dalam kegelapan, dan suasana kembali tenang. Namun, Mbah Joyo memperingatkan kepada mereka bahwa ini bukanlah akhir. Mereka telah menerima permintaan maaf kita, tapi mereka belum benar-benar memaafkan. Kalian harus berhenti mengusik hutan ini, atau kalian akan membangkitkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Beberapa minggu setelah ritual itu, pembangunan IKN dilanjutkan, tetapi dengan pendekatan yang lebih berhati-hati. Area-area yang dianggap keramat dibiarkan tak tersentuh, dan setiap langkah pembangunan dilakukan dengan upacara-upacara adat. Namun, meskipun demikian, tidak semua pekerja merasa aman. Desas-desus tentang penunggu hutan masih beredar di kalangan pekerja. Beberapa di antaranya bahkan memilih berhenti bekerja kembali ke kampung halaman mereka. Bagi mereka, tak peduli seberapa besar gaji yang ditawarkan, hidup mereka tak sebanding dengan resiko menghadapi makhluk-makhluk gaib yang menjaga tanah itu. Meskipun pembangunan IKN terus berlanjut, suasana di sekitar proyek masih dihantui rasa takut yang tak terlihat. Meskipun sebagian besar pekerja memilih untuk tetap bungkam dan meneruskan pekerjaan,
rumor tentang para penunggu hutan masih beredar secara diam-diam. Malam-malam yang tenang seringkali dipecahkan oleh bisikan samar yang seolah datang dari hutan, atau suara langkah kaki di atas daun-daun kering. Padahal tak ada seorang pun yang berada di sana. Suatu malam, seorang pekerja bernama Tony yang ditugaskan untuk berjaga di menara pemantau mengalami sesuatu yang tak akan pernah dia lupakan. Malam itu sangat gelap. Langit diselimuti awan tebal, menghalangi sinar bulan, sehingga hanya ada sedikit cahaya dari lampu-lampu proyek yang menembus kegelapan. Tony yang duduk sendiri di dalam menara mengamati sekeliling dengan teropong miliknya. Awalnya, semuanya terlihat normal, hanya pepohonan yang bergoyang perlahan ditiup angin, serta hutan yang sunyi. Namun, saat dia mengarahkan teropongnya ke bagian terdalam hutan, dia melihat sesuatu yang tak biasa. Di kejauhan, di balik pepohonan, ada cahaya kecil berwarna kuning. Cahaya itu tampak berkelip-kelip, seolah-olah seseorang membawa obor atau lentera. Tony segera melaporkan penemuan ini melalui radio kepada teman-temannya di pos keamanan. "Tony, pastikan kau tak salah lihat. Tidak ada siapa-siapa yang seharusnya berada di sana," jawab petugas pos. "Aku tidak salah. Ada cahaya di sana. Seperti seseorang membawa lentera," balas Tony, suaranya sedikit gemetar. Setelah beberapa menit, tak ada jawaban dari pos. Tony memutuskan untuk melihat lebih dekat. Dia menuruni menara dan berjalan menuju arah cahaya tersebut. Semakin dia mendekat, semakin jelas bahwa cahaya itu bukan dari obor atau lentera. Cahaya itu seperti berasal dari sesuatu yang bersinar dari dalam tanah, memancar samar di antara akar-akar pohon. Saat Tony semakin dekat, tubuhnya mulai merasakan hawa dingin yang aneh. Seperti ada energi yang mengelilinginya. Tiba-tiba, tanpa peringatan, cahaya itu menghilang dan suasana menjadi sangat sunyi. Tony berhenti berjalan. Matanya mencoba menyesuaikan diri dalam kegelapan. Namun, apa yang dia lihat selanjutnya membuat bulu kuduknya meremang. Di hadapannya, dari kegelapan, muncul sosok tinggi yang seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat. Nyaris tak terlihat kecuali matanya yang menyala merah terang. Sosok itu berdiri diam, tidak bergerak, namun Tony bisa merasakan kehadirannya yang menakutkan. Kaki Tony terasa seperti ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Dia tidak bisa bergerak. Dalam kepanikannya, Tony mencoba berteriak, namun suaranya tersangkut di tenggorokan. Dia hanya bisa memandang makhluk itu. Matanya tak bisa berpaling. Kemudian, tanpa suara, sosok itu menghilang, seolah-olah menipis di udara malam yang dingin. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Tony berhasil berlari kembali ke pos keamanan. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Rekan-rekannya yang melihat kondisinya segera membawanya ke tenda medis. Ketika mereka mencoba bertanya apa yang terjadi, Tony hanya bisa berbisik, "Mereka marah. Kita tak seharusnya ada di sini." Seiring berjalannya waktu, semakin banyak insiden misterius yang terjadi. Beberapa alat berat terus mengalami kerusakan mendadak tanpa sebab yang jelas. Bahkan setelah diperiksa oleh teknisi ahli, para pekerja semakin yakin bahwa apa yang mereka hadapi bukanlah sekedar masalah teknis, melainkan kekuatan supranatural yang lebih besar. Pak Arif yang sebelumnya begitu skeptis, kini mulai percaya bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar masalah teknis atau ketakutan psikologis.
Mbah Joyo kembali dipanggil untuk memberikan nasihat. Namun, kali ini nadanya lebih serius. Kalian telah diberi peringatan. Mereka memberi kalian waktu untuk berhenti, tapi kalian terus mengabaikannya. Sekarang, hanya ada satu jalan untuk menghentikan ini semua, kata Mbah Joyo dengan nada yang lebih berat. Arif bertanya dengan cemas, "Apa yang harus kami lakukan, Mbah?" Mbah Joyo menatapnya dalam-dalam sebelum menjawab, "Satu jiwa harus dikorbankan. Mereka telah marah dan mereka meminta pembayaran. Jika tidak, proyek ini tidak akan pernah selesai dan lebih banyak nyawa yang akan hilang." Kabar tentang permintaan pengorbanan ini segera menyebar di kalangan pekerja. Beberapa dari mereka mulai berhenti, takut menjadi korban berikutnya. Pihak manajemen proyek berusaha merahasiakan informasi ini, tetapi situasi sudah tidak bisa dikendalikan. Ketegangan di antara pekerja semakin memuncak, dan sebagian besar dari mereka menolak untuk melanjutkan pekerjaan. Malam itu, Mbah Joyo melakukan upacara besar-besaran di tengah hutan. Semua pekerja yang tersisa termasuk Arif hadir. Di sekitar mereka, suasana begitu sunyi, seolah-olah hutan sedang menahan nafas, menunggu apa yang akan terjadi. Mbah Joyo menyalakan api unggun besar dan mulai melantunkan mantra-mantra dalam bahasa kuno. Sementara asap kemenyan mengepul tinggi ke langit. Saat upacara berlangsung, tiba-tiba terdengar suara dari kegelapan, langkah-langkah berat gemerisik daun, dan suara angin yang tidak biasa. Dari arah hutan, sosok-sosok bayangan mulai muncul. Makhluk-makhluk dengan wujud menyeramkan yang sebelumnya hanya menjadi cerita horor di kalangan pekerja. Mereka mendekat perlahan, mengelilingi para pekerja yang hanya bisa menatap dengan ketakutan. Di tengah ketegangan itu, Mbah Joyo menghentikan mantranya dan berbalik kepada Arif. "Kau yang harus melakukannya," kata Mbah Joyo dengan tegas. "Pengorbanan harus datang dari pemimpin." Arif, yang awalnya begitu skeptis dan penuh logika, kini tak punya pilihan lain. Dia maju dengan langkah berat, merasakan beban besar di pundaknya. Di tangan Mbah Joyo, sebuah keris pusaka diangkat tinggi. Dengan tekad bulat, Arif mengambil keris itu dan berbisik, "Semoga ini cukup untuk menenangkan mereka." Dalam keheningan malam itu, Arif menusukkan keris ke dalam dadanya sendiri sebagai tanda pengorbanan. Darahnya menetes ke tanah, dan seketika suasana di sekitar mereka berubah. Makhluk-makhluk yang mengerikan itu berhenti mendekat. Angin berhenti berembus, dan seolah-olah seluruh hutan menunduk menerima pengorbanan tersebut. Tubuh Arif terjatuh, dan dengan seketika makhluk-makhluk itu menghilang kembali ke dalam kegelapan. Upacara selesai, dan hutan kembali sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Setelah pengorbanan Arif, suasana di proyek pembangunan IKN berubah, seolah-olah energi gelap yang membayangi mereka selama berbulan-bulan menghilang begitu saja. Para pekerja yang tersisa melanjutkan pekerjaan dengan perasaan lega, meski trauma masih menghantui sebagian besar dari mereka. Namun, meski insiden supranatural telah berhenti, ada beberapa orang yang merasakan bahwa sesuatu masih mengintai di sudut-sudut tak terlihat. Setelah pengorbanan itu, satu hal yang masih menjadi pertanyaan besar bagi para pekerja dan penduduk sekitar. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh hutan? Pak Karim, salah satu pekerja yang paling lama tinggal di sekitar proyek, mulai merasakan bahwa meskipun makhluk-makhluk gaib itu tak lagi muncul,
ada semacam kekuatan yang lebih besar dan tak terlihat yang berdiam di dalam hutan. Setiap kali dia melihat ke arah pepohonan yang rimbun, bayangan-bayangan tampak bergerak di antara bayangan pohon, seolah-olah ada mata yang terus mengawasi. "Aku merasa tidak enak, Pak," kata Karim suatu malam kepada rekan kerjanya. Wahyu yang dulu pernah mengalami teror sosok perempuan di hutan. "Meskipun sudah ada pengorbanan, aku pikir ini belum selesai." Wahyu yang masih trauma dengan pengalamannya hanya mengangguk pelan. "Aku juga merasakannya. Hutan ini menyimpan sesuatu yang lebih besar dari yang kita tahu." Desas-desus mulai tersebar bahwa pengorbanan Arif mungkin hanya meredakan amarah makhluk-makhluk itu untuk sementara. Mereka percaya bahwa hutan ini masih memiliki rahasia yang belum tersingkap, dan para penunggu hutan hanya sedang menunggu waktu untuk kembali menuntut balas. Suatu hari, saat pembangunan jalan baru di wilayah yang lebih dalam hutan dimulai, para pekerja menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah batu besar dengan ukiran kuno ditemukan terkubur di bawah tanah. Ukiran itu terlihat seperti simbol-simbol aneh yang tidak bisa dikenali oleh para pekerja, tapi seolah-olah menggambarkan peristiwa-peristiwa mistis. Ada gambar sosok manusia dengan kepala binatang, lingkaran api, dan makhluk-makhluk besar yang tampak seperti penjaga alam. Bajoyo dipanggil lagi untuk memeriksa penemuan tersebut. Saat melihat batu itu, wajahnya berubah serius. "Ini bukan hanya batu biasa. Ini adalah penanda dari zaman dahulu kala, jauh sebelum manusia pertama kali menetap di sini. Ini adalah pengingat bahwa tanah ini milik mereka, bukan kita." Arif sudah tiada, dan sekarang tanggung jawab untuk memastikan proyek tetap berjalan jatuh kepada penggantinya, Pak Budi. Budi yang lebih pragmatis daripada Arif menganggap temuan itu sebagai hambatan kecil. Namun, Bajoyo memperingatkan untuk hati-hati. "Batu ini mungkin adalah segel yang menjaga keseimbangan antara dunia kita dan juga dunia mereka. Jika kita menghancurkannya, kita mungkin membangkitkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya." Namun, proyek tetap berjalan. Batu itu dipindahkan, dan pembangunan dilanjutkan di tempat yang telah digali. Beberapa pekerja merasa khawatir, tetapi mereka tetap bekerja mencoba melupakan apa yang telah mereka temukan. Namun, sejak batu itu dipindahkan, serangkaian kejadian aneh kembali menghantui proyek. Para pekerja mulai mengalami mimpi buruk yang sama berulang-ulang. Mereka melihat bayangan-bayangan besar mengejar mereka di dalam hutan. Suara gemerisik daun yang tidak pernah berhenti, dan sosok-sosok yang samar yang memanggil mereka dari kegelapan. Setiap kali terbangun, mereka merasakan keringat dingin membasahi tubuh, dan ada rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Seolah-olah mimpi itu lebih dari sekedar ilusi malam hari. Seorang pekerja bernama Faisal, yang dikenal sebagai pria paling pemberani di antara mereka, suatu malam mengalami mimpi yang sangat mengerikan. Dalam mimpinya, dia melihat sebuah gerbang besar yang terbuat dari batu, dihiasi dengan ukiran-ukiran yang sama seperti yang ada di batu yang ditemukan. Di belakang gerbang itu, ada makhluk besar berwajah kabur yang memandangnya dengan tatapan penuh amarah. Ketika Faisal terbangun, dia mendapati tubuhnya berada di tengah hutan, jauh dari tempat tinggalnya. Kakinya dipenuhi lumpur, dan dia tidak ingat bagaimana dia bisa sampai di sana. Pekerja lain menemukannya keesokan paginya,
dalam keadaan kebingungan dan ketakutan. Setelah kejadian itu, Faisal memilih untuk meninggalkan proyek dan tak pernah kembali. Pembangunan terus berjalan meskipun peringatan dari mimpi-mimpi buruk dan perasaan aneh yang dirasakan para pekerja semakin intens. Hingga suatu malam, hutan kembali menunjukkan tanda-tanda bahwa amarah para menunggu belum benar-benar reda. Sebuah badai besar datang tanpa peringatan. Angin kencang menghempaskan alat-alat berat, dan hujan deras membuat tanah longsor di berbagai bagian proyek. Para pekerja berlari mencari perlindungan, namun di tengah badai itu, beberapa di antaranya melihat sosok-sosok tinggi yang kembali muncul di antara pepohonan. Makhluk-makhluk itu lebih besar dan lebih mengerikan dari sebelumnya, dengan wajah-wajah samar yang seolah mengintip dari balik kabut hujan. Pak Budi, yang akhirnya menyadari bahwa peringatan Mbah Joyo bukan sekedar mitos, segera memerintahkan untuk menghentikan semua pekerjaan. Namun, pada saat itu, sudah terlambat. Mbah Joyo kembali dipanggil. Kali ini dengan wajah yang lebih muram dari sebelumnya. Dia tahu bahwa pengorbanan Arif mungkin menenangkan para penunggu untuk sementara waktu. Tetapi dengan ditemukan batu kuno dan digesernya segel, keseimbangan telah kembali terganggu. Pengorbanan satu jiwa mungkin cukup waktu itu, kata Mbah Joyo kepada Pak Budi. Tapi kini mereka menuntut lebih. Para pekerja yang tersisa semakin diliputi ketakutan, terutama setelah mereka mendengar bahwa makhluk-makhluk itu kini menuntut sesuatu yang lebih besar, sebuah pengorbanan kolektif. Mungkin seluruh jiwa yang terlibat dalam proyek ini hanya ada satu pilihan, berhenti sepenuhnya atau menghadapi konsekuensi yang jauh lebih buruk. Namun, menghentikan pembangunan bukanlah pilihan yang mudah. Proyek IKN adalah ambisi besar negara, dan kepentingan politik serta ekonomi membuat keputusan untuk menghentikan pekerjaan menjadi nyaris mustahil. Di tengah tekanan ini, para pekerja mulai jatuh satu persatu, baik karena kecelakaan misterius maupun hilang secara tiba-tiba di dalam hutan yang tampak semakin berbahaya. Mbah Joyo tahu bahwa waktu mereka semakin menipis. Di malam terakhir, sebelum badai besar lainnya datang, ia memimpin upacara terakhir, berharap bahwa mungkin atau hanya mungkin mereka bisa menghentikan bencana yang akan datang. Namun, malam itu, suara dari hutan terdengar lebih keras, lebih marah, seolah-olah tanah itu sendiri menolak untuk diredakan. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi malam itu. Beberapa mengatakan mereka melihat sosok raksasa bangkit dari dalam hutan, berjalan perlahan menuju lokasi proyek. Yang lain mendengar suara jeritan dan teriakan yang tak berujung dari arah hutan. Seolah-olah ribuan jiwa hilang dalam kegelapan. Pagi harinya, proyek itu sepi. Mbah Joyo menghilang bersama beberapa pekerja. Hanya beberapa yang tersisa di lokasi. Semua dalam keadaan tak bisa berbicara. Mata mereka kosong, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang terlalu mengerikan untuk diungkapkan. Proyek pembangunan IKN akhirnya ditunda. Kali ini tanpa batas waktu yang jelas. Hutan Kalimantan kembali diam. Namun diam yang kali ini terasa jauh lebih menakutkan. Tidak ada yang berani kembali ke sana, dan tanah itu tetap dibiarkan kosong. Menjadi monumen bisu dari keserakahan manusia yang mencoba mengusik sesuatu yang seharusnya tidak pernah disentuh. Tanah itu, tanah yang seharusnya menjadi pusat peradaban baru, kini menjadi bagian dari cerita kelam
yang tak pernah diceritakan secara resmi. Sebuah peringatan bahwa tidak semua ambisi dapat diwujudkan tanpa konsekuensi yang mengerikan. Demikian untuk cerita hari ini. Gimana menurut kalian dengan kisah ini? Kalian bisa sharing di kolom komentar dan nantikan kisah-kisah berikutnya di channel Gria Demit. Bagi yang belum subscribe, yuk subscribe, like, dan komen channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.